Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kurang dan lebih, atau tentang si miskin dan si kaya. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada kata miskin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu, huwa aghna wa aqna. Hanya ada dua kelompok manusia di dunia ini. Pertama adalah orang yang aghna, mempunyai kelebihan, dan yang kedua adalah orang yang aqna, yang cukup. Jadi Allah sebenarnya tidak pernah menciptakan keadaan miskin, tidak pernah. Miskin itu hanya istilah dari kita untuk menilai orang-orang yang tidak berkecukupan di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya kata Allah sebenarnya mereka itu cukup. Kenapa? Karena sebenarnya yang dinamakan kekayaan itu bukan ketika harta berlimpah. Yang dinamakan kekayaan itu bukan ketika jabatan tinggi. Yang dinamakan kekayaan itu bukan ketika kita memiliki hal-hal yang semuanya kita komplit punya. Bukan. Yang dinamakan kekayaan itu adalah ketika kita merasa cukup. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan kecukupan bagi seluruh hambanya di dunia, baik itu orang-orang yang muslim atau non muslim. Allah selalu mencukupi kehidupan mereka, selalu cukup. Tinggal orangnya saja merasa cukup atau tidak, mencari kecukupan itu atau tidak. Itu saja lagi. Boleh jadi orang itu sebenarnya Allah sudah memberikan kecukupan, tapi ketika dia boros dan tidak bisa memakai kecukupan itu, dia jadi kurang. Boleh jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan kecukupan, tapi ketika dia selalu mengikuti hawa nafsunya dan ingin terus lebih dan lebih, selalu dia tidak pernah merasa cukup. Bahkan ulama mengatakan, carilah kekayaan itu dengan rasa cukup. Artinya apa? Sebenarnya orang kaya sesungguhnya itu adalah ketika dia sudah merasa cukup, yaitu ghinan nafs, yaitu dirinya yang sudah merasa cukup. Oh, aku sudah punya baju, ya udah cukup baju. Oh, aku sudah punya handphone, ya sudah cukup handphone. Selalu merasa cukup. Dan sebenarnya orang yang miskin, kalau kita balik lagi kaidahnya, maka orang yang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan. Sudah dapat HP, ingin lagi HP yang lebih baik. Sudah dapat baju, ingin lagi baju yang lebih baru. Sudah ada kendaraan, ingin lagi kendaraan yang lebih baru, dan seterusnya. Tidak pernah merasa cukup. Dan mereka lah sebenarnya orang yang miskin, karena hatinya selalu tertekan dengan keadaan mereka yang tidak pernah merasa cukup. Ketika hati kita lapang dan sudah menerima keadaan kita, dan kita sudah merasa cukup, sesungguhnya itu kekayaan yang luar biasa. Bahkan mungkin saja orang-orang yang di luar sana yang punya mobil, rumah bertingkat, halaman luas, harta melimpah, tapi ketika dirinya tidak merasa cukup, itu sebenarnya suatu hal yang sangat merugikan dan hidupnya tidak tenang. Tidak tenang. Kita sebenarnya yang kita cari apa? Hidup dengan kelebihan atau hidup dengan ketenangan. Itu. Kalau kita ingin mencari hidup dengan kelebihan, ya kebanyakan orang yang mencari kelebihan itu selalu tertekan. Mengapa? Itulah kenapa Sayyidina Ali, beliau ketika ditanya apakah lebih mulia ilmu daripada harta, beliau kata Sayyidina Ali mengatakan lebih mulia ilmu. Kenapa? Karena ketika ilmu itu semakin banyak, ilmu yang akan menjaga kita. Semakin banyak ilmu, oh kita lebih tahu ilmu tentang sabar, kita tahu ilmu tentang marah kayak apa menurunkannya, kita tahu ilmu tentang takwa dan seterusnya. Itu akan menjaga kita seluruh ilmu itu. Tapi sebaliknya ketika harta yang lebih banyak, kita yang menjadi budak harta dan menjaga harta itu. Oh, ada harta di sana, ada harta di sini, ada harta di mana-mana, ada harta. Kita kepikiran, oh kayak apa hartaku di sana, oh kayak apa hartaku di sini. Seterusnya kita takut akan harta itu hilang dan seterusnya diambil orang dan seterusnya. Makanya ketika kita hidup, sudah Allah beri kecukupan, sudah Allah beri fasilitas yang alhamdulillah cukup, maka syukuri itu dan pakai. Jangan terlalu meminta lebih. Jangan terlalu meminta lebih.
Karena apa? Kelebihan dari segi harta hanya akan melahirkan hisab. Hisab yang panjang. Kita yang ada aja tuh, yang ada yang kita miliki ini, jika dipertanyakan saat ini, jika dipertanyakan baju yang ada di lemari kita, apakah semuanya terpakai? Ini yang punya kelebihan harta nih. Baju yang ada di lemari apakah semuanya terpakai? Sendal yang kita miliki apa semuanya terpakai? Apakah kita adil membagi hak-hak mereka itu? Hak-hak baju, hak-hak sendal dan seterusnya. Apakah itu hanya pajangan saja, harta yang sia-sia? Harta yang sia-sia. Bahkan kan Nabi Muhammad SAW sendiri sudah melarang tentang menyia-nyiakan harta. Nah, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan itu. Ketika kita ada harta lebih, sebenarnya Allah itu mengisyaratkan bahwasanya kita ada kelebihan harta itu dibagi, disedekahkan. Kenapa Allah menitipkan harta pada kalian yang punya kelebihan? Karena Allah tahu itu pacang kalian bagi. Itulah mengapa kata Nabi, as-sadaqatu ma naqsa min malin. Atau kamu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak mengurangi harta. Karena harta kita itu ya seitu juga. Kenapa Allah memberikan kita harta lebih untuk bersedekah? Bersedekah artinya apa? Itu harta orang lain yang Allah titipkan di tangan kita, dan kita harus memberikan kepada orang lain. Nah, justru ketika kita menyimpan harta itu hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kita menikmatinya, naudzubillah, mengarahkannya kepada hal-hal yang sia-sia bahkan ke haram, maka itu akan menjadi kecelakaan bagi diri kita sendiri. Bahkan harta itu sebenarnya adalah yang kita pakai. Contoh, kita memiliki 1 juta. Apakah itu harta kita? Belum tentu. Kalau kita belum memakai, entah itu untuk perihal dunia atau akhirat, belum tentu milik kita. Kita memiliki 1 juta, kita mati, itu akan jadi harta warisan. Orang yang jadi pewaris kita yang akan mengambil 1 juta itu. Tapi ketika kita memiliki uang 1 juta, kita sedekahkan 500.000 misalnya, 500.000 kita sedekahkan, itu akan jadi tabungan kita di akhirat. Dan ketika kita memiliki 1 juta, kita pakai 500.000 untuk beli makan dan seterusnya, itu baru harta kita. Yang kita pakai baru itu harta kita. Dan sedangkan yang belum kita pakai itu belum jelas harta siapa lagi, manfaatnya untuk siapa belum jelas lagi. Itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya hidup itu akan tenang ketika kita sudah merasa cukup. Dan hidup akan senantiasa di dalam kegelisahan apabila kita senantiasa terus merasa tidak pernah cukup, ingin terus bertambah, harta tidak pernah merasa cukup. Nah, itulah yang akan membuat hidup kita terasa berat, membuat ibadah terasa malas, karena kita terlalu memikirkan harta. Jangan terlalu memikirkan harta. Harta itu hanya titipan dan wasilah kita dalam beribadah, jika kita mau menggunakannya dengan baik. Tapi naudzubillah, ketika harta itu membuat kita lalai, maka naudzubillah, hati-hati dengan harta tersebut. Harta yang membuat lalai adalah harta yang tidak berkah. Sebaliknya, harta yang kita pergunakan untuk ibadah, harta yang kita sedekahkan, itulah harta yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita akan merasa tenang dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja yang dapat ingin sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.